Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ya, saya beberapa waktu harus off karena banyak sekali kendala. Ini saya sedang online dari luar Jogja juga, jadi mohon maaf nanti kalau seandainya sinyalnya kurang bagus ya. Materi setelah UTS itu tentang ruang bernorma. Sebentar. Ini juga malah di sini Zoom-nya sulit connect, jadi saya pakai Google Meet malah lebih terang ya. Oke. Baik. Cek. Oke, materi tentang ruang bernorma sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh dengan ruang metrik yang dipelajari ya, mulai dari definisi, sifat-sifat barisannya ya. Kemudian nanti setelah kenal tentang ruang bernorma, kita akan coba berlatih tentang contoh-contohnya. Selanjutnya nanti kita mengenal dari ruang bernorma ini ada namanya ruang banah ya. Ruang banah itulah yang banyak digunakan atau banyak diaplikasikan ke matematika terapan lainnya ya. Baik. Oke, ini definisi untuk sebelum masuk ke definisi ruang bernorma, saya butuh mengingat kembali definisi ruang vektor ya. Ruang vektor, misalkan ruang vektor V itu adalah suatu himpunan tak kosong yang dilengkapi dengan dua buah operasi, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, terhadap kedua operasi ini, kalau nanti V memenuhi sifat komutatif dan memenuhi ini, maka V dikatakan merupakan ruang vektor terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Saya yakin teman-teman masih ingat tentang grup ya, ada di PSA ya, tentang grup mana tertutup, kemudian asosiatif, punya elemen identitas ya, punya inverse ya kan. Nah, kalau nanti grupnya itu komutatif, kemudian memenuhi terhadap operasi perkalian itu ini sifat asosiatif, distributif dan seterusnya, maka dikatakan V itu adalah ruang vektor ya. Nah, selanjutnya ada lagi yang dimaksud dengan ruang linier. Ruang linier itu adalah ruang vektor atas suatu lapangan R, atau R-nya itu adalah bilangan real ya. Jadi, suatu ruang disebut ruang linier itu apabila dia merupakan ruang vektor atas suatu lapangan R atau kompleks ya. Jadi C ini adalah bilangan kompleks ya. Nah, ruang bernorma itu dapat dipandang sebagai perpaduan antara ruang linier dan ruang metrik. Jadi, ruang metrik yang sudah kita kenal jangan dilupakan ya. Nah, lebih tepatnya lagi dia itu termuat di dalam definisi di bawah ini ya. Kita lihat definisi ruang bernorma. Oke. Misalkan saya punya ruang linier K, jadi berarti K itu adalah ruang vektor atas suatu lapangan begitu ya. Jadi K adalah ruang linier. Nah, fungsi yang tanda norm ini, tanda double nilai mutlak ini, dari K ke R ya, ini harusnya nggak harus X ya di tengah sebenarnya, jadi notasi ya. Jadi biasa kita notasi fungsi itu adalah F ya, ini boleh, cuman lebih umumnya notasi norm atau norma itu adalah double nilai mutlak ini. Fungsi norma ini yang punya sifat N1, N2, N3, N4. Sebenarnya ini, sorry ya, ini salah ya. Harusnya 1, 2, 3, 4 ya. Jadi, sifatnya kalau kita lihat, ini mirip seperti di ruang metrik. Sehingga nanti kita lihat ya, ada hubungan antara ruang bernorma dan ruang metrik. Oke. Yang pertama, kalau nanti norm itu lebih dari atau sama dengan 0 untuk setiap anggotanya, kemudian yang kedua sama dengan 0 jika dan hanya jika X-nya 0,
Kemudian kalau alfa itu suatu skalar begitu, sifat berlaku seperti ini, nilai mutlaknya dikalikan dengan normnya, itu nilainya akan sama dengan ini. Kemudian ketaksamaan segitiganya, ya kalau diperhatikan kembali ini hampir mirip ya, seperti di ruang metrik. Jadi kalau ini, fungsi ini punya sifat 1, 2, 3, 4 ini, maka dia disebut norma atau norm pada K. Dan bilangan non-negatif X ini disebut norma vektor X. Ya, jadi ini membacanya harusnya norma vektor X. Nah, ruang linear K yang di dalamnya ada suatu norm ini, dia disebut ruang bernorma atau norm space ya. Dan ditulis singkat dengan pasangan seperti ini. Nah, kembali lagi flashback seperti definisi ruang metrik ya. Anda pertama punya metrik ya kan? Punya D. Nah, kalau nanti X dilengkapi dengan D tersebut, jadi D itu berlaku di X, kalau ini K ya, maka itu disebut ruang metrik. Sama di sini, kalau nanti fungsi ini berlaku di K untuk semua anggota K, maka K terhadap norm ini disebut ruang bernorma. Oke, sekali lagi K adalah ruang linear yang tidak kosong ya, bukan himpunan kosong. Ya, silahkan diingat-ingat, ini definisi ruang bernorma ya. Sekarang contohnya kita lihat contoh yang paling umum di sini adalah ruang CAB ya. Himpunan CAB, CAB itu apa sih? CAB ini adalah keluarga semua fungsi yang kontinu pada AB. Ya, CAB adalah, saya ulangi, CAB adalah himpunan semua keluarga fungsi-fungsi yang terdefinisi pada interval tertutup AB dan bernilai real, dan fungsi itu adalah kontinu. Ingat, kalau saya tulis seperti ini, anggotanya CAB ini tidak hanya F ya, tidak hanya satu, tapi banyak. Pokoknya semua fungsi yang kontinu pada interval tertutup AB, maka dia pasti kontinu, maka dia pasti anggota CAB. Nah, seandainya nanti saya ganti C01, artinya berarti apa? F-nya berarti terdefinisinya di 01, gitu ya. Nah, sekarang didefinisikan norm, ini saya beri nama norm tak hingga, ya, terdefinisi pada CAB dan bernilai real. Oke, berarti norm ini anggotanya adalah fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi yang kontinu pada AB ya. Nah, dengan definisi fungsinya adalah ini, norm F itu adalah suprimum dari nilai mutlak Fx, X elemen AB, untuk setiap F elemen interval tertutup, ini harusnya untuk setiap F elemen CAB ya. Nah, akan ditunjukkan bahwa ini merupakan ruang bernorma. Berarti bagaimana menunjukkan dia ruang bernorma? Harus ditunjukkan bahwa norm ini berlaku N1 tadi ya, sampai dengan N4 ya. Jadi ada 4 tadi itu ya. Oke. Nah, buktinya kita harus menunjukkan bahwa CAB merupakan ruang linear dulu ya, karena kita belum menyebut dia adalah ruang linear. Karena tadi definisinya apa? K-nya harus ruang linear ya, yang di dalamnya ada fungsi ini yang memenuhi ini semua. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menunjukkannya dia linear. Untuk sembarang F1, F2 elemen CAB dan alfa elemen bilangan real, maka berdasarkan sifat fungsi kontinu. Jadi CAB itu berarti kan dia kontinu ya, F1, F2 adalah fungsi-fungsi yang kontinu pada AB. Berdasarkan sifat fungsi kontinu, maka kalau saya punya sembarang alfa begitu, skalar dikalikan dengan fungsi, maka fungsi itu masih kontinu pada bilangan yang sama. Berarti alfa F1 elemen CAB. Dan kalau saya punya fungsi F1, F2 elemen CAB, berarti dia kontinu kan? Saya jumlahkan lagi, masih kontinu. Berarti F1 plus F2 elemen CAB. Betul ya? Nah, dari sini, dari alfa ini dan penjumlahan ini elemen CAB, berarti benar bahwa CAB merupakan ruang linear. Oke.
Yang pertama, bagaimana membuktikan dia merupakan ruang bernorma? Oke, kita tunjukkan dia lebih besar atau sama dengan 0. Ini saya gabung ya yang 1 dan 2. Karena sejenisnya sejalan begitu. Ambil sembarang fungsi f elemen CAB karena nilai mutlak fx ini selalu bernilai lebih besar sama dengan 0 untuk setiap x elemen AB, sehingga norm ini pasti lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Kita lihat lagi definisi norm itu apa tadi? Definisinya adalah ini, suprimum nilai mutlak ya. Ternyata yang di dalamnya ini semuanya positif, diambil suprimumnya pasti masih positif ya. Atau non-negatif, maksudnya lebih besar sama dengan 0. Sehingga ini benar lebih besar sama dengan 0. Oke, yang kedua, kalau ini sama dengan 0, berarti ini artinya suprimum ini sama dengan 0 ya. Nah, nilai suprimum dari ini semua akan 0 kalau apa? Suprimum itu adalah batas atas yang paling kecil ya. Batas atas yang paling kecil. Nah, kalau suprimumnya aja 0, berarti kita harus mengambil apa? Karena ini kan lebih besar sama dengan 0, maka kita harus mengambil ininya sama dengan 0, ya. 0, sehingga ini kurang ya, untuk setiap X elemen AB. Nanti tolong ditambahkan. Ini juga untuk setiap X elemen AB. Ya. Nah, sekarang yang kedua, berarti benar ya bahwa ini sama saja mengatakan apa sih? F itu adalah fungsi 0 ya. Karena apa? Fx sama dengan 0 untuk setiap X elemen AB ya. Artinya apa? F sama dengan 0 ya, fungsi 0. Yang kedua, ambil sembarang F elemen CAB dan alpha elemen R. Sehingga kita punya ini alpha F sama dengan suprimum ini ya. Kalau F itu suprimum Fx, kalau alpha F berarti suprimum alpha Fx. Ya, ikuti saja definisinya tadi. Ya, ikuti yang di dalam norm ini. Nah, ingat bahwa mutlak alpha ini berdasarkan sifat fungsi kontinu ya, alpha dikali Fx. Fx ini di sini sudah suatu nilai real ya. Alpha adalah suatu konstanta real. Ini berdasarkan sifat nilai mutlak. Kalau saya punya A kali B, ya, mutlak A kali B itu sama dengan mutlak A dikali mutlak B ya. Berarti ini sama dengan apa? Mutlak alpha dikali mutlak Fx. Oke, ini ya. Suprimumnya masih sama. Oleh karena itu, nah, di sini karena suprimum diambil atas X ya, diambil atas X, berarti di sini alpha tidak berpengaruh. Saya keluarkan dari suprimum. Ada itu sifatnya di suprimum ya, teman-teman. Kalau mau lihat di analisis real ada ya sifat suprimum itu. Nah, ternyata ini norm ini sama dengan mutlak alpha dikali suprimum ini. Nah, suprimum ini sendiri yang ini adalah norm F. Jadi ini yang sifat yang kedua ini berlaku ya. Kemudian yang ketiga ya, ambil sembarang. Jadi kita samakan segitiganya ya, kita akan tunjukkan. Lihat bahwa norm F plus G itu sama dengan suprimum dari, karena ini F plus G, berarti ini F plus G dikenakan pada X. Nah, berdasarkan definisi fungsi ya, kalau saya punya F plus G, fungsi ya, dikenakan pada X, ini akan sama dengan Fx ditambah Gx. Maaf ya, sebentar. Ada di rumah. Aduh, mohon maaf ya. Nah, norm F plus G ini ya,
karena ini f plus G, ingat definisi fungsi f plus Gx itu sama dengan fx ditambah Gx. Ini definisi, Anda bisa lihat nanti di analisis real ya. Ini definisi bukan suatu teorema ya. Jadi f plus Gx itu nilainya sama dengan fx plus Gx, yang lain tidak berubah. Kemudian nah di sini kita punya sifat bahwa nilai mutlak, ini ya, nilai mutlak A ditambah B itu kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B ya. Sehingga ini suprimum nilai mutlak fx ditambah Gx itu akan kurang dari sama dengan suprimum dari mutlak fx ditambah suprimum dari nilai mutlak Gx. Jadi ini asalnya dari apa? Dari ini mutlak fx ditambah Gx itu kurang dari sama dengan mutlak fx ditambah mutlak Gx. Nah, asalnya dari situ. Nah, sekarang suprimum ini adalah norm ini ya. Oke. Nah, karena aksioma pada norma dipenuhi semua, jadi dapat kita simpulkan bahwa pasangan CAB terhadap norm tak hingga ini adalah merupakan ruang bernorma. Oke, ini contoh dari ruang bernorma ya. Oke, kita lihat contoh-contoh yang lainnya. Nanti Anda bisa buktikan sendiri ya, caranya sama seperti ini tadi. Cara membuktikannya ya. Oke, yang pertama jelas bahwa yang paling mudah itu R itu adalah ruang linear ya. R adalah semua himpunan bilangan real ya. Jadi R itu merupakan ruang linear atas lapangan R atau dirinya sendiri. R pasti merupakan ruang bernorma dengan normnya adalah nilai mutlak. Jadi definisi normanya adalah nilai mutlak X. Pasti dipenuhi 1, 2, 3, dan 4. Ya. Kemudian C juga merupakan namanya ruang bernorma dengan normanya adalah modulus. Jadi kalau di bilangan kompleks nilai mutlaknya ini normnya ini adalah modulus. Ini ya, akar dari E kuadrat plus Y kuadrat. Ya. Oke, itu yang kedua ini nanti Anda bisa buktikan bahwa Oke, ini ada istilah aljabar bernorma ya, teman-teman. Ini sama dengan ruang bernorma ya. Cuman dia ada tambahan bahwa dia ruang linear itu yang harus dipastikan. Oke, kemudian dibuktikan 1, 2, 3, dan 4 itu tadi aksioma norm ya. Dan seterusnya nanti bisa dilihat bahwa Rn dan Cn ini merupakan ruang bernorma terhadap norm yang diberikan ini ya. Kemudian CAB, koleksi semua fungsi kontinu bernilai real pada AB tadi merupakan ruang linear terhadap lapangan R. CAB merupakan ruang bernorma. Nah, kalau tadi normnya adalah norma tak hingga, CAB bisa kita ganti normanya dengan norma ini atau yang ini tadi sama ya, yang B ini sudah kita buktikan. Oke. Jadi seperti di ruang metrik ya. Di ruang metrik saya bisa mencari metrik banyak sekali ya pada suatu himpunan, tidak hanya satu definisi metrik ya. Nah, di ruang bernorma juga begitu, dalam satu ruang ya tidak hanya satu saja, tapi bisa banyak normnya yang berlaku. Kemudian yang keempat saya punya koleksi barisan begitu ya, L kecil, L tak hingga. Ini definisinya adalah anggota-anggota barisan, oke? Dengan syarat supremumnya ini ada begitu ya. Nah, L tak hingga merupakan ruang bernorma terhadap norm yang diberikan ini. Oke, contoh keempat ini yang L tak hingga merupakan norma terhadap norma tak hingga ini, kemudian LP merupakan ruang bernorma terhadap norm ini. Silahkan nanti Anda buktikan ya, PR ya buat Anda teman-teman. Jadi yang nomor 4 ini bagian 1 dan 2 silahkan buktikan bahwa benar L tak hingga dan LP merupakan ruang bernorma terhadap norma yang diberikan. Nah, untuk membuktikan LP ruang bernorma ini nanti dibutuhkan ketaksamaan Minkowski namanya ya, nanti saya bahas di belakang. Jadi saya bahas
ketaksamaan Minkowski-nya Anda buktikan dia ruang bernorma terhadap norma ini. Mudah kok ya, ikuti langkah contoh-contoh tadi. Oke. Tentunya setelah kita lihat dari definisi ruang bernorma, kita jadi akan menimbulkan pertanyaan, apa hubungan antara ruang bernorma dengan ruang metrik, ya. Di teorema ini mengatakan bahwa setiap ruang bernorma itu merupakan ruang metrik. Jadi kalau saya punya ruang bernorma, maka dia pasti ruang metrik. Nanti oleh karena itu sifat-sifat yang ada di ruang metrik berlaku juga di ruang bernorma ya. Kita lihat buktinya. Buktinya misalkan normnya adalah DXY. DXY itu adalah X min Y ya. Norm dari X min Y itu adalah definisinya adalah DXY. Kita akan tunjukkan bahwa kalau saya punya ruang bernorma K ini terhadap norm ini ya, maka dia merupakan ruang metrik. Kita akan tunjukkan dia ruang metrik. Diketahui dia ruang bernorma. Diketahui ruang bernorma ya. Berarti apa kalau diketahui dia ruang bernorma? Dipenuhi N1 sampai dengan N4 tadi ya. Dipenuhi itu terhadap untuk semua anggota K. Oke, buktinya yang pertama kita tunjukkan dia positif lebih besar sama dengan 0, betul ya. Berdasarkan sifat ruang bernorma ini berarti lebih besar sama dengan 0 sehingga benar bahwa DXY lebih besar sama dengan 0. Oke, syarat yang pertama untuk ruang metrik benar. Kemudian karena berdasarkan karena ini tadi ruang bernorma berarti berlaku kalau saya punya X sama dengan 0 berarti jika dan hanya jika apa? Jika dan hanya jika X-nya sama dengan 0. Nah, karena ini maka nanti kalau saya punya ini sama dengan 0 berarti ini kan sama dengan DXY. DXY-nya berarti sama dengan 0 jika dan hanya jika X min Y-nya sama dengan 0. Ini dapat dari mana? Karena ini sudah norm. Karena itu sudah merupakan norma, maka berlaku ini. Nih, dari sini sifat ini. Oke. Nah, X min Y sama dengan 0, ini artinya X sama dengan Y. Oke. Berarti kalau saya punya DXY sama dengan 0, berarti benar X sama dengan Y ya. Yang kedua, untuk setiap XY elemen K ya, saya punya DXY sama dengan ini. Akan ditunjukkan dia benar loh. DXY itu sama dengan DYX. DXY artinya ini norm X min Y. Nah, norm X min Y ini bisa saya keluarkan minusnya. Ini harusnya Y min X ya, teman-teman. Sorry. Ini harusnya Y min X karena min 1 sudah keluar. Oke. Ini juga. Oke, ini salah ya. Sebentar. Ini harusnya sama dengan begini. Norm min ini dikeluarkan dulu min 1 dikali dengan Y min X. Gitu ya. Ini kan min 1 kali Y adalah min Y, min 1 kali min X adalah X. Kembali lagi ke sini sama ya. Oke, kemudian karena min 1 adalah suatu konstanta, berarti ini sama dengan apa? Mutlak min 1 dikali norm Y min X. Ini sama dengan apa? Mutlak min 1, ini sama dengan berapa? 1, dikalikan dengan norm Y min X. Oke, norm Y min X sama dengan DYX. Ya, ini ya teman-teman, mohon maaf, ini saya ralat ya, yang saya coret. Oke, syarat yang kedua dipenuhi, DXY benar sama dengan DYX. Yang tinggal ketaksamaan segitiganya, saya ambil sembarang XY elemen K ya. Karena dia norm, berarti berlaku ini. Jadi ini pertama sama dengan ini, karena min Z dengan plus Z saling menghilangkan atau 0. Nah, karena ini norma, maka ini kurang dari sama dengan
Ini ya, sudah berlaku berdasarkan sifat yang keempat di norma. Aksioma, definisi ruang bernorma yang bagian 4 ya. Kemudian karena norm X min Z itu sama dengan DXZ, ini Z min Y sama dengan ini ya, maka benar bahwa DXY kurang dari sama dengan DXZ ditambah DZY. DZY ya, teman-teman, ini harusnya DZY. DZY yang benar. Jadi benar bahwa ruang bernorma ini merupakan ruang metrik. Oke, dengan metriknya definisinya adalah ini. Oke, kesimpulannya apa? Nah, berdasarkan teorema itu berarti kita dapat menyimpulkan bahwa setiap ruang bernorma itu pasti merupakan ruang metrik. Maka semua konsep, pengertian, sifat, serta teorema yang berlaku di ruang metrik berlaku juga di ruang bernorma. Tetapi pengertian normanya itu ini. Ya. Nah, misalkan definisi barisan. Definisi barisan konvergen di ruang metrik apa? Terus setiap epsilon positif, bla 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 bla. Gimana? Nah, metriknya diganti dengan norm, ya. Jadi di sini tidak perlu saya tulis lagi sifat-sifat, kemudian definisi-definisi barisan ya, itu udah sama dengan di ruang metrik, cuman metriknya diganti dengan norm. Kalau DXY berarti norm X min Y. Nah, sekarang kita lihat contoh, diberikan ruang metrik XD dengan metriknya definisi D-nya adalah ini. Ini sudah diketahui di ruang metrik ya. D-nya adalah X min Y per 1 plus X plus Y. Nah, ruang metrik XD bukanlah ruang bernorma. Jadi ini salah satu counter example, kebalikannya tuh belum tentu berlaku. Tadi teorema tadi kita tunjukkan dia, kalau dia norma, maka dia merupakan ruang metrik ya. Tetapi ini kebalikannya belum tentu berlaku. Ini contohnya ya. Jadi saya punya ruang metrik, tapi dia bukan merupakan ruang bernorma. Karena apa? Karena D alpha X, alpha Y tidak sama dengan mutlak alpha DXY. Kita lihat di sini D alpha X, alpha Y. Alpha adalah suatu konstanta ya. X Y-nya adalah elemen X ya. Di sini untuk setiap X, Y silakan ditambahkan ya elemen X, alpha, elemen R atau skalar ya. Lihat, D alpha X, alpha Y itu sama dengan mutlak alpha X min alpha Y. Ini ya, definisinya berdasarkan definisi per ini. Kemudian kita lihat kalau kedua ruas ini saya kalikan dengan, ini D alpha X, alpha Y itu berarti mutlak alpha DXY itu sama dengan ini. Mutlak alpha dikali DXY. Jadi mutlak alpha dikali DXY ini, jadi ini dikalikan mutlak alpha berarti sama dengan ini kan. Oke. Kalau saya kalikan ke dalam ini masuk ke sini dikalikan berarti alpha mutlak alpha per mutlak alpha ditambah ini kan ya. Itu enggak? Jadi satu ya, kok aneh. Betul nggak ini? Oh, ini ya, mohon maaf, ini nih agak keliru sebentar. Coba saya kerjakan di samping saja ya. Ini kalau saya punya D alpha X alpha Y itu adalah ini, begitu, ini saya simpan dulu. Sekarang kalau saya punya DXY-nya ini, kemudian saya kalikan dengan mutlak alpha, maka saya punya apa? Mutlak alpha dikalikan dengan X min Y per 1 plus X plus Y ya. Oke, harusnya ini sama dengan mutlak alpha dikali mutlak X min Y dibagi dengan 1 plus mutlak X plus Y. Oke, ini harusnya seperti ini ya. Ini bukan ya, ini tidak seperti ini. Nah, kita lihat
Yang ini kan, ini apa tadi? Alfa kali D X Y. Kalau D alfa X alfa Y kita lihat adalah ini. Tidak sama ya. Ini tidak sama ya. Tidak sama. Kenapa? Kita lihat nih. Ini alfa X min alfa Y per 1 plus alfa X plus alfa Y. Yang ini hanya 1 plus X plus Y. Jadi tidak sama. Ini salah satu contoh bahwa ruang metrik bukan merupakan ruang bernorma. Oke. Ini nanti tolong diralat ya. Yang benar adalah yang ini. Oke. Oke, kita lihat contoh-contoh ruang bernorma yang lain ya. Tadi Rn terhadap norm 2, ini norm 2 ya. Definisi normanya ini merupakan ruang bernorma. Teman-teman bisa sambil berlatih ya. Sekali lagi silahkan kerjakan contoh-contoh ini bagaimana membuktikan dia merupakan ruang bernorma ya. Untuk setiap X sama dengan XT itu elemen CAB tadi ya, continue didefinisikan. Kalau tadi supremum, ini maksimum, juga merupakan ruang bernorma. Kemudian L tak hingga terhadap norm tak hingga ini juga merupakan ruang bernorma. Oke. Sekali lagi teman-teman, silahkan nanti ini Anda coba buktikan dia merupakan ruang bernorma. Buktikan ruang bernorma. Ya, jadi 1, 2, dan 3. Berarti nomor 1 tunjukkan apa? Nomor 1 tunjukkan Rn terhadap norm 2. Ini merupakan ruang bernorma. Yang kedua, tunjukkan bahwa CAB, ya, CAB ini terhadap norm C atau norm maksimum ya. Norm C aja, saya ikuti ini. Merupakan ruang bernorma. Yang ketiga, tunjukkan bahwa L tak hingga, ada yang menulis tak hingganya di bawah, ada yang di atas. Ini saya ikutin ini. L tak hingga terhadap norma tak hingga, dia juga merupakan ruang bernorma. Oke. Mudah, ikuti saja tadi yang N1, N2, N3, N4 tadi ya. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa untuk membuktikan contoh yang di depan tadi, Anda butuh ketaksamaan Minkowski. Tetapi untuk punya Minkowski ini, Anda harus kenal ketaksamaan Young dan ketaksamaan Holder. Kenapa? Untuk membuktikan Minkowski pakai Holder. Untuk tahu Holder atau untuk bisa membuktikan Holder, Anda harus ketaksamaan Young dulu. Jadi, untuk membuktikan satu contoh, Anda harus paham 3 ketaksamaan ini. Oke, kita lihat. Ketaksamaan Young itu apa? Young itu nama orang ya. Kalau saya tidak salah, ini belum ya. Pada saat di ruang metrik udah saya kasih belum ya ini ketaksamaan Young? Kayaknya belum ya. Baik, ini ketaksamaan Young ya, teoremanya. Jika saya punya PQ itu terletak dari 1 sampai tak hingga, sehingga 1/P ditambah 1/Q itu sama dengan 1, dan AB-nya itu lebih besar sama dengan 0. Jadi sekali lagi AB adalah bilangan real yang lebih besar sama dengan 0, maka A dikali B, ini A kali B, ini nilainya akan kurang dari sama dengan A pangkat P per P ditambah B pangkat Q per Q. Oke, ini ketaksamaan Young ya. Jadi A kali B ya. Nah, ini untuk membuktikannya nanti silahkan Anda pelajari ya. Jadi kalau nanti saya punya PQ, jadi yang paling penting harus diingat adalah ini loh, 1/P ditambah 1/Q-nya itu pokoknya 1 nilainya. Kemudian AB-nya harus lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, di sini membuktikannya dia memisahkan, didefinisikan fungsi Ft dulu ya. Ft itu adalah 1 min lambda, lambdanya adalah 1/P, dan T-nya lebih besar sama dengan 0. Oke? Ini mau pakai
metode turunan pertama ya. Mencari maksimum turunan pertama untuk membuktikan ini. Turunan pertama dari FT adalah yang ini 0, yang ini lambda, yang ini min lambda, T pangkat lambda min 1. Oke? Saya tulis ulang seperti ini, betul. Kemudian karena FT lebih besar sama dengan 0, ya. FT lebih besar sama dengan 0, pasti ya. Kita lihat F1-nya itu berapa? Kalau saya punya 1, berarti 1 min lambda ditambah lambda T itu 1. Ini lambda min 1, begitu ya. Maka, oke, ini berarti 1 tambah 1 min 1. Saya tulis ya. F1 itu sama dengan 1 min lambda ditambah lambda kali 1 dikurangin 1 pangkat lambda. Oke? Jadi sama dengan 1 min lambda ditambah lambda min 1. Oke, ini 0. 1 min 1 0, min lambda tambah lambda 0. Berarti F1-nya 0. Nah, untuk setiap T yang lebih besar sama dengan 0, berarti FT lebih besar sama dengan F1. Oke? Dan seterusnya nanti Anda lihat. Nah, sekarang kalau saya namakan T itu adalah A pangkat P dikali B pangkat min Q, berarti T pangkat 1/P itu kurang dari sama dengan ini ya. Kita lihat dari mana dapatnya. Ini ya. Oke. Dan seterusnya nanti diperoleh bahwa ketaksamaan Young itu benar. Teman-teman, ketaksamaan Young, Holder, dan Minkowski ada di buku Satish Shirley ya. Anda bisa lihat di awal-awal justru ya harusnya diberikan. Cuman karena ini dipakainya di ruang bernorma, maka saya kenalkan terakhir. Oke. Oke, selanjutnya adalah ketaksamaan Holder. Untuk membuktikan ketaksamaan Holder, saya butuh ketaksamaan Young tadi yang menyatakan ini. Ya. Jadi ketaksamaan Holder itu mengatakan bahwa kalau saya punya ini masih sama, 1/P ditambah 1/Q itu nilainya 1, XI-nya dan YI-nya ini lebih besar sama dengan 0 ya, maka saya punya sigma I dari 1 sampai T hingga XI YI akan kurang dari sama dengan XI pangkat P dipangkatkan 1/P dikali sigma YI pangkat Q dipangkatkan 1/Q ya. Kemudian di sini saya misalkan A besar adalah, teman-teman ini masih ada yang kurang ya. Ini harusnya juga sigma XI dipangkatkan P, ini juga harusnya ada ya. Ini pangkat P ya. Oke, sigma I dari 1 sampai T hingga XI pangkat P itu juga harusnya ada. Nah, sekarang dinamakan A besar itu ini dan B besar itu ini. Kemudian misalkan A kecil itu adalah XI per A dan B adalah YI per B, maka berdasarkan ketaksamaan yang tadi ini berlaku. Kalau ini berlaku, berarti kita substitusikan A besar A kecilnya. Oke. Oh, ini dikurang ya. Nanti coba cek ya, tolong nanti Anda cek catatan saya, kalau ada yang keliru Anda bisa klarifikasi di grup ya, saya tidak sempat ini kalau harus cek satu-satu ya. Dan seterusnya ntar kasus khusus untuk ketaksamaan Holder ini kalau P dan Q-nya itu sama-sama 2, maka persamaannya menjadi ini disebut ketaksamaan Cauchy-Schwarz ya. Nah, yang terakhir ini ketaksamaan Minkowski. Ketaksamaan Minkowski ini tidak ada Q ya, tetapi kita bisa pakai bahwa kalau saya punya P dari 1 sampai T hingga begitu, kemudian ini ada dan ini ada, maka nilai dari ini, sigma ini akan kurang dari sigma X ini ditambah sigma Y ini. Oke. Ini yang sering sekali dipakai. Ketaksamaan Minkowski sering banget dipakai. Jadi silakan diingat-ingat. Tidak perlu dihafal, tapi cukup Anda ingat-ingat ya, teman-teman. Pembuktiannya silahkan diikuti. Kalau ada yang keliru, silahkan Anda klarifikasi di grup WhatsApp. Oke, ini terakhir ya. Nah, teman-teman,
sampai di sini ya. Sampai di sini karena saya tidak bisa membahas banyak contoh-contoh ruang bernorma, terserang suaranya lagi serak. Jadi silakan nanti Anda coba ini sebagai PR ya. Tadi contoh mana ya? Ya, contoh 4 ini ya. Contoh 4 ini silakan nanti untuk PR, kemudian sama contoh-contoh 1, 2 dan 3 silakan Anda buktikan dia merupakan ruang bernorma. Oke? Silakan. Apabila ada kesulitan kita bisa diskusikan di grup. Gitu ya. Itu Mbak. Nanti silakan teman-temannya diberitahu bahwa perkuliahan saya mohon maaf kemarin sempat mengalami beberapa kendala termasuk sinyal, termasuk saya sakit, termasuk banyak hal. Jadi mohon maaf saya baru bisa online hari ini. Terima kasih. Nanti ini saya share rekamannya di Google Classroom dan materinya. Gitu ya Mbak. Ada Mbak Nisa ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, nanti silahkan dipelajari ya dengan temannya. Kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Iya.